waktu saya di dunia fotografi itu hampir setiap malam saya minum alkohol. Kehidupan malamnya itu sangat menonjol. Seks, drugs, itu ada di situ semua. Sehingga akhirnya saya jatuh ke dalam narkoba, ke dalam seks bebas, ke dalam alkohol. Woi, apa lu nyengel gua? Lu berani sama gua? Pengaruh alkohol itu membuat kita tuh menjadi rasa berani gitu. Kapan? Awas lo ya. Hah? Awas tunggu luar lo. Hah? Kita nggak ada rasa takutnya. Apapun kita lakukan gitu. Kenalin, ini Nadia. Oh, Dia fotografer juga. Iya, Nadia. Oh, fotografer juga? Iya. Glenn. Oh, mungkin bisa kali ya kerja bareng dia kali, collabs kayak. Sampai akhirnya saya ketemu istri saya. Kebetulan istri saya backgroundnya juga fotografi. Bahkan saya sempat mengajak istri saya pakai narkoba. Saya tahu pergaulannya dan saya sih nggak terlalu masalah saat itu. Sampai kita menikah, akhirnya ya saya tetap berkecimpung di alkohol. Yang setiap weekend tuh nggak pernah ada di rumah, komunikasi tuh nggak lancar. Jadi saya ngerasa benar-benar sendiri. Ya, pasti dia mabok-mabokan lagi. Keterlaluan banget sih nih orang. Saya minum, itu benar-benar ngeblank. Sampai saya tuh pulang bawa motor, masuk garasi, saya langsung jatuh di depan rumah. Sakit sekali. Saya muntah darah. Tapi itu tidak membuat saya jera, tidak membuat saya berhenti gitu. Terus saya ulangin. Iya, ada saatnya kacau banget gitu. Susah dihubungin dan pulang ya keadaan mabuk seperti itu. Bagi saya itu benar-benar nggak bisa diterima karena bukan figur ayah yang baik. Pak, kamu tiap pulang mabok terus. Apa kamu nggak malu kayak gini terus, Pak? Kamu aja kamu. Pak, aku ini istri kamu. Jadi wajar kalau aku nasihatin kamu, Pak. Saya ribut karena tentunya omongan istri ya, yang tidak saya terima gitu. Heh, dengar. Aku itu mau kamu berubah, Pak. Berubah. Akhirnya saya sempat berantem hebat di situ. Sampai saya tuh mengucapkan, saya ingat sekali, saya mengucapkan, ya udah kita pisah aja. Kita cerai aja. Kita hidup masing-masing aja, saya bilang. Karena saya merasa saya mampu gitu. Kamu pergi aja, anak-anak tinggal. Bawa tuh harta kamu, barang kamu semua bawa. Ada masa-masanya yang saya benar-benar frustrasi dan kepikiran pengen mati aja gitu. Tapi saya tahu itu mustahil. Ya, itu bukan yang Tuhan kehendaki. Sangat berat bagi saya ya, karena saya tahu perceraian itu mustahil bagi saya. Tuhan benci perceraian. Tapi Nadia harus tetap sabar. Kita sebagai wanita harus lebih memahami suami. Demikian juga kamu, hayu istri-istri. Akhirnya saya bertahan saja, tetap berharap Tuhan akan bukakan jalan, sentuh hati suami saya, supaya dia boleh mengerti apa yang saya harapkan. Ya tentu saya konseling juga sama kakak rohani. Memang istri harus tunduk pada suami. Suami dimenangkan oleh kelakuan istri. Makasih ya Kak. Mudah-mudahan saya tetap kuat ya Kak menghadapi suami saya. Mudah-mudahan dia juga segera cepat berubah. Nggak pernah ada rasa kapok. Tetap aja saya tetap minum. Apalagi kalau udah ibaratnya udah Jumat Sabtu ya, sampai mabok, nggak mungkin nggak sampai mabok.
Bantulah ubah suamiku Tuhan. Berikanlah dia tobat ke jalan-Mu. Buat dia lebih baik lagi kepada keluarganya Tuhan. Saya memilih untuk melakukan bagian saya saja. Nggak protes lagi, diemin aja, tetap berdoa. Pak, kamu mabuk lagi, Pak? Karena memang hanya Tuhan yang bisa merubah seseorang. Happy sama teman-teman. Pak, kamu udah pulang? Kamu dari mana aja? Tadi aku habis ibadah, Pak. Ibadah kamu bilang? Jam segini ibadah. Mana ada ibadah jam segini? Saya melihat kok istri pulang jam 11, jam 12. Ada rasa cemburu sebenarnya di situ. Tapi istri saya di situ saya lihat tenang aja gitu. Pak, aku tadi itu beneran ibadah. Kalau kamu nggak percaya, minggu depan kamu ikut aku ya. Biar kamu tahu. Udahlah, kamu gak usah ngeles. Mana ada ibadah jam segini itu pasti kamu melakukan yang nggak bener di luar sana. Hah? Bener kan? Udah, Pak, nggak usah marah-marah terus ah. Akhirnya saya memilih, ya udah saya mencari Tuhan aja, berdoa. Hanya itu yang bisa saya kerjakan. Dan saya tahu Tuhan itu satu-satunya penolong. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, suatu hari saya akhirnya ikut. Suami, kasihlah istrimu, dan janganlah berlaku kasar. Ketika ibadah itu, ya akhirnya terus-menerus saya ikutin itu ya ada sukacita, ada sesuatu yang berbeda. Nah, disitulah akhirnya saya ditangkap Tuhan. Pada saat itu kayaknya hati saya tuh, aduh, benar-benar kesentuh banget gitu. Akhirnya saya mutusin untuk pelan-pelan coba untuk merubah pola hidup saya. Saya didoain, alkohol berhenti, narkoba berhenti. Pulihkan Bapak, sehingga dia terlepas dari kebiasaan-kebiasaan dia yang buruk. Kami percaya saat ini dia menjadi manusia yang baru. Nah, di situ benar-benar ada pemulihan di dalam hidup saya. Saya terima Tuhan di situ, saya lahir baru di situ. Selama ini Papa udah berbuat kasar sama Mama dan anak-anak. Saya terus tekun mencari Tuhan, berdoa sendiri setiap hari, memuji, menyembah Tuhan. Akhirnya setelah 10 tahun Tuhan bukakan jalan. Ma, Papa minta maaf. Sehingga suami saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bro. Weh, sip bro. Gimana kabar? Baik. Gimana kabar lu? Baik. Nanti malam gue mau ada acara. Lu mau ikut nggak? Kita dugem. Nggak gampang sih saya lepas dari alkohol, apalagi ruang lingkup saya, komunitas saya yang dulu, segala teman-teman saya yang dulu masih melakukan hal yang sama. Serius tuh nggak bisa? Serius. Ayolah. Sorry banget. Sehari aja. Bener bro, bener. Sorry banget ya. Ayah lo, udah asik lo. Udah. Karena kasih karunia Tuhan kepada saya, sehingga akhirnya saya bisa lepas dari semuanya. Kuncinya kita harus komitmen sama Tuhan. Kita benar-benar memang mau berubah. Ya saya bisa ngelihat perubahan banyak dan melihat hatinya untuk Tuhan itu benar-benar tulus. Sekarang suami saya lebih sabar dan lebih banyak waktunya untuk bersama saya dan anak-anak. Di sini hanya mau bilang, ya kita harus merubah pola hidup kita yang tadinya negatif menjadi positif. Komunitas kita juga kita harus rubah. Semua kita berjalan dengan kasih karunia Tuhan. Nggak ada yang lain sih, cuman itu aja.